Bab 4379, Konsumsi Besar. Ningxi membuat cakar di udara dengan tangannya yang besar, dan gumpalan energi hitam langsung mengembun menjadi pisau panjang, lalu menebas langsung ke arah Dev. Energi iblis di sekujur tubuh Ningxi meledak, dan air laut yang bergejolak sepertinya mendidih. Pisau panjang itu lewat dan berubah menjadi ribuan cahaya pedang hitam. Dalam sekejap, seluruh kehampaan mulai bergetar. Ketika Dev melihat ini, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan bersinar terang, dia mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan energi pedang itu langsung berubah menjadi naga api. Saat Dev dan Ningxi bertarung, aura di sekitar mereka langsung terguncang dan menghilang. Selusin pembudidaya iblis juga terpesona oleh auranya, dan mereka semua melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Air di laut mati mengalir mundur, membentuk ngarai tepat di bawah kaki Dev dan Ningxi. Air laut di seluruh arai penakluk iblis menghilang, dan arai penakluk iblis juga terekspos ke semua orang. Di puncak yang menjulang tinggi, formasi berkedip terus-menerus, dan di tengah ngarai, sejumlah besar batu api dikonsumsi dengan cepat. Mempertahankan susunan penekan iblis selama 1 menit akan menghabiskan banyak energi. Lebih dari selusin pembudidaya iblis hanya bisa menonton tanpa daya, tidak dapat membantu sama sekali. Mereka harus terus-menerus menahan serangan aura dari barisan penekan iblis. Dev dan Ningxi bertukar ratusan gerakan dalam pertarungan. Meskipun keduanya sepertinya baru saja bersentuhan, mereka telah bertarung dalam ratusan gerakan tidak nyaman. Mata Ningxi sedikit berkedut. Dalam pertarungan ini, mereka berdua secara kasar mengetahui kekuatan satu sama lain. Dev, kamu adalah putra surga yang bangga di dunia sekuler. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan tetap seperti ini di dunia para dewa dan manusia. Di alam kesengsaraan tingkat ke-7, kamu bisa menjadi sebaik seperti saya, alam Mahayana tingkat kedua. Tetapi hari ini Anda sangat kuat. Saya pasti akan membunuh Anda dan tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Setelah Ningxi selesai berbicara, energi hitam di tubuhnya mengembun menjadi monster, dan menggigit Dev dalam satu gigitan. Pedang pembunuh naga di tangan Dev menebas dengan mulus, dan cahaya pedang memotong monster itu menjadi 2 bagian. Tapi yang tidak disangka Dev adalah setelah dipotong menjadi 2, dia tidak berhenti sama sekali, tapi langsung berubah menjadi 2 monster dan menyerang. Ledakan. Tubuh Dev dipukul dengan keras oleh 2 monster itu, menyebabkan Dev terus mundur, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya mulai retak. Ketika Dev melihat ini, kristal naga di dadanya mulai bersinar, dan naga api raksasa perlahan muncul di belakang Dev. Dev tahu bahwa naga api yang diubah oleh energi pedang saja tidak memiliki cara untuk menghadapi Ningxi. Naga api itu meraung dan mulai bertarung dengan monster yang diubah oleh energi hitam. Tapi setiap kali monster-monster itu digigit oleh naga api, dia akan terus membelah dan berubah menjadi beberapa monster-monster. Segera naga api itu dikelilingi oleh sekelompok monster dan secara bertahap dirugikan. Ketika Dev melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak mengerti metode iblis macam apa yang digunakan Ningxi. Jika ini terus berlanjut, seluruh formasi mungkin dipenuhi dengan binatang iblis yang diubah dari energi hitam. Senior, apa yang terjadi? Bagaimana orang ini bisa menggunakan energi iblis untuk mengubah monster-monster itu tanpa hancur? Dev terdiam dan bertanya pada Raja Iblis Ciun. Tidakkah kamu melihat bahwa dia sedang memegang kuali di tangannya? Kualinya terus-menerus memancarkan energi iblis. Itu mungkin senjata ajaib penyerap. Aura api yang mulai kamu pancarkan diserap oleh kuali dan disimpan. Itu bisa dilepaskan dan digunakan ketika saatnya tiba. Alasan mengapa binatang iblis itu bisa pecah sepenuhnya karena energi iblis yang terus-menerus dilepaskan di dalam tungku. Bagaimana ini bisa terjadi tanpa dukungan energi iblis dalam jumlah besar? Kamu harus menemukan cara untuk menghancurkan kualinya, atau langsung merebut kualinya. Kata Raja Iblis Ciun. Pada saat ini, Dev memperhatikan bahwa Ningxi memang sedang memegang kuali kecil di tangannya. Kuali tersebut tampak berlubang, tetapi energi iblis terus keluar dari kuali. Bab 4380 sangat mengaguminya. Tapi saat Dev sedang teralihkan dan sedang berbicara dengan Raja Iblis Ciun, tiba-tiba nafas dingin datang dari belakang. Saya melihat biksu berbaju hijau, memegang pisau panjang, datang ke belakang Dev seperti hantu. Lalu dia menebas Dev dengan keras. Matilah kau. Biksu berbaju hijau itu memasang ekspresi tegas di wajahnya. Dev melumpuhkan salah satu lengannya, tentu saja dia akan membalas dendam. Aura kekerasan langsung mengenai pisau panjang itu. Inilah ritme yang akan membelah Dev menjadi 2. Meskipun Ningxi berkata bahwa Dev akan diserahkan kepadanya, biksu berbaju hijau itu masih khawatir kehilangan lengannya, jadi dia ingin membunuh Dev untuk membalas dendam. Baru saja dia mengetahui bahwa perhatian Dev terganggu selama pertempuran, jadi dia mengambil kesempatan untuk menyerang Dev di belakang punggungnya. Menghadapi serangan diam-diam, Dev menunjukkan cibiran di wajahnya dan tidak menoleh ke belakang. Bahkan tidak menghindar. Tepat ketika pisau panjang itu menebas Dev, cahaya keemasan meledak, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menghalangi serangan itu. Namun, karena tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu baru saja retak, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu langsung roboh saat pedang dipatahkan.
Biksu berbaju hijau sangat gembira. Tanpa baju besi ini, Dev akan menjadi seekor domba yang harus disembelih. Saat pisau panjang di tangan biksu berbaju hijau terus jatuh, pisau panjang itu benar-benar mengenai bahu Dev secara langsung, tanpa tenggelam satu sen pun. Melihat tubuh Dev, tidak ada bekas luka apapun. Biksu berbaju hijau itu sangat terkejut, dan senyuman membeku di wajahnya. Dia berpikir jika tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan dipatahkan, dia akan dapat melukai Dev, tetapi siapa yang tahu bahwa tubuh fisik Dev juga sangat kuat. Kamu hanyalah sampah kecil. Bahkan jika aku tidak memiliki baju besi untuk melindungiku, kamu tidak dapat menyakitiku. Dev menoleh dan berkata sambil tersenyum menghina. Cepat mundur, tubuh Dev ini telah marah, kamu tidak bisa menyakitinya. Ningxi melihat ini dan berteriak keras. Biksu berbaju hijau menjadi pucat, membuang pisau panjang di tangannya, lalu mundur kembali. Ketika Dev melihat ini, dia menjatuhkan jarinya yang abadi, dan cahaya kemasan keluar dari jarinya. Biksu berbaju hijau itu terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan mundurnya sebenarnya melambat, dan bahkan aliran waktu mulai melambat. Sebelum dia sempat bereaksi, lengannya yang lain langsung ditembus oleh jari abadi, dan dia berteriak. Tuan Ning, selamatkan aku. Biksu di Xingyi berteriak minta tolong pada Ningxi. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Dev terlalu abnormal. Sekarang bahkan jika Dev berdiri diam, dia tidak akan berani menyerang Dev secara diam-diam. Apakah kamu bercanda? Saya belum pernah melihat tubuh sekuat ini sebelumnya. Sihir abadi. Kamu benar-benar memahami sihir abadi. Dan sihir abadi ini juga mengandung asal mula waktu. Kamu benar-benar memahami asal mula waktu. Setelah Ningxi melihat Dev menampilkan jari abadi, dia langsung terkejut. Dia berpikir bahwa hanya mengikuti tindakan Dev saja sudah cukup untuk dilakukan Dev, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dev tiba-tiba akan menggunakan teknik abadi. Ini terlalu mengejutkannya. Ningxi tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkan para biksu berpakaian hijau, tetapi berteriak dengan keras, lari ke tengah formasi dan hancurkan formasi, dan secara alami Anda akan diselamatkan. Ningxi ingin biksu berbaju hijau menghancurkan formasi. Selama formasi dihancurkan, pembudidaya iblis yang tersisa tidak akan lagi berada dalam bahaya. Melihat hal tersebut, biksu di Xingyi hanya bisa bergegas menuju dasar laut dengan sekuat tenaga. Saat ini, tidak ada air laut di dasar laut, sehingga ia tidak akan terkikis oleh air laut. Ningxi, apakah kamu sedikit meremehkannya dengan membiarkan sampah semacam ini menghancurkan formasiku? Dev tersenyum dingin, menghilang seketika, dan kemudian muncul di belakang biksu berbaju hijau. Dev menggunakan langkah pengendalian api, yang merupakan teknik abadi yang dapat menjangkau ratusan mil dalam satu langkah. Namun, Dev belum sepenuhnya menguasai rahasia luar angkasa, jadi ketika dia menggunakannya, dia hanya bisa bergerak beberapa mil satu langkah. Bab 4381, Berhenti Memarahi. Ketika Ningxi melihat ini, energi hitam di sekitar tubuhnya bergetar. Dengan teriakan pelan, tubuhnya menghilang seperti hantu, dan dia segera menyusul Dev. Energi hitam melonjak ke seluruh langit dan berubah menjadi telapak tangan besar, tiba-tiba menamparkan ke arah Dev. Dev sepertinya telah menebak gerakan Ningxi. Tepat ketika Ningxi menamparnya dengan telapak tangan, sosok Dev tiba-tiba menghilang. Tapi biksu berbaju hijau di depan Dev berada dalam situasi yang mengerikan. Dia tidak bisa mengelak dan dipukul oleh telapak tangan Ningxi. Dengan erangan teredam, darah muncrat dari mulutnya, talinya putus. Hancur ke tanah. Tergantung pada. Ningxi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Saat tubuh biksu berpakaian hijau itu menghantam tanah dengan keras, seolah-olah kekuatan langsung disuntikkan ke dalam susunan penekan iblis, cahaya spiritual menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti bintang yang memakan batu abadi. Dan biksu berbaju hijau itu menyusut dengan cepat, dan usianya terlihat dengan mata telanjang, dan nafas di tubuhnya juga menghilang dalam sekejap. Tidak ada yang mengira bahwa susunan penekan iblis ini dapat menyerap nafas para pembudidaya iblis dan menggunakannya sebagai sumber daya. Bahkan Dev sendiri tidak memikirkannya. Kali ini, semua pembudidaya iblis terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa ketika formasi besar muncul, mereka hanya perlu menemukan cara untuk turun dan menghancurkannya. Mereka mungkin menjadi iblis. Susunannya menghabiskan sumber daya. Adegan selanjutnya langsung membuat semua orang terlonjak ketakutan, bahkan Dev. Saya melihat semburan suara yang pecah, dan nafas hampa yang keras menyebar ke sekeliling. Segera setelah itu, retakan kehampaan yang padat muncul satu demi satu, dan terus menyebar ke sekeliling. Retakan gelap di kehampaan seperti mulut raksasa monster, menyedot semuanya dengan hisapan tak terbatas. Melihat begitu banyak retakan kosong yang tiba-tiba muncul, Dev tiba-tiba mulai berkeringat di dahinya. Kali ini sepertinya agak besar. Jika Anda benar-benar tersedot oleh celah kehampaan, Anda mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Para pembudidaya iblis dan Ningxi melihat celah di kehampaan yang muncul, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka berteriak. Terkadang kematian tidak menakutkan, tetapi wilayah yang tidak diketahui itu menakutkan. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik celah kosong ini.
Saat setiap pembudidaya iblis tersedot ke dalam celah kehampaan, mereka menjerit, dan beberapa langsung hancur berkeping-keping oleh celah kehampaan dan berubah menjadi genangan daging. Meskipun mereka semua adalah biksu di alam kesengsaraan, atau bahkan biksu alam Mahayana, mereka masih terlihat sangat kecil di depan celah kehampaan ini. Sejumlah besar air laut mulai terisi kembali, dan puncak gunung yang awalnya terbuka ditelan oleh air laut dalam sekejap, dan formasi yang terbuka juga tertutupi. Dev, apa yang sedang kamu mainkan? Bisakah kamu bertahan hidup saat tersedot ke dalam celah kehampaan? Ningxi mengutuk Dev dan sangat marah sehingga sepertinya Dev benar-benar ingin mati bersama untuk membunuhnya. Dasar mesum. Dev memandang Ningxi yang marah dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Jangan salahkan aku karena memarahimu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku juga menghindari celah dalam kehampaan? Bagaimana aku bisa tahu kalau keadaannya akan seperti ini? Ini semua salahmu. Kamu bersikeras membiarkan pena jahat itu menghancurkan formasiku, yang mengakibatkan hal ini. Kata Dev sambil menghindari hisapan dari celah kekosongan. Ningxi tercengang. Dia tidak menyangka Dev akan mengeluh tentangnya. Ningxi menahan hisapan pusaran dan menghindar ke samping, sambil melihat ke arah Dev. Kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak tahu formasi yang kamu buat. Tunggu sampai kamu keluar dari celah kosong ini dan lihat bagaimana aku mengupasnya. Kulit dan kram tendonmu. Saya masih belum tahu siapa yang merampok siapa, kita lihat saja nanti. Dev dan Ningxi hanya bisa bertengkar. Tidak ada yang berani melakukan apapun, dan sekarang semua energinya hanya untuk menghindari celah kosong itu. Untungnya, Dev dan Ningxi mampu menghindari celah kosong itu dan tidak tersedot ke dalamnya. BERSMBUNG